Mahasiswa dari kelas akuntansi 4 pagi C. Nah, pada video kali ini Aisyah mau menjelaskan kepada kalian semua tentang materi ekuitas pemegang saham dari mata kuliah akuntansi keuangan 2. Untuk penjelasannya, yuk kita simak berikutnya. Nah, untuk materi kali ini yang akan saya bawakan adalah ekuitas pemegang saham 2. Jadi di sini saya punya 6 poin akan saya jelaskan. Yang pertama adalah laba ditahan, kemudian kebijakan dividen, kemudian yang keempat ada pemecahan saham, dan kelima tentang penyajian dan analisis ekuitas pemegang saham, dan terakhir yaitu laporan ekuitas pemegang saham. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama tentang laba ditahan. Jadi apa sih laba ditahan? Yaitu laba yang sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, untuk apa aja sih penggunaan laba ditahan ini? Yang pertama itu untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Kemudian sebagai penutupan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Dan yang ketiga itu untuk cadangan untuk tujuan tertentu. Kemudian yang terakhir sebagai rekapitulasi. Yang kedua itu tentang dividen. Jadi dividen sendiri merupakan pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Penentuan jumlah dividen yang tepat itu harus dibayarkan didasarkan atas akumulasi laba sesuai dengan hasil keputusan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, tapi tidak semua dividen itu bisa dibagikan kepada para pemegang saham. Semuanya itu tergantung dari kondisi keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Di samping itu laba ditahan untuk tujuan operasi. Kemudian ada 5 jenis dividen. Yang pertama itu ada dividen tunai, kemudian ada dividen properti, dan yang ketiga ada dividen scrip, kemudian ada dividen likuidasi, yang terakhir ada dividen saham. Nah, yang pertama itu ada dividen tunai, di mana dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Nah, di sini ada contoh soalnya ya dari dividen tunai, di mana pada tanggal 20 Desember 2005 perusahaan mengumumkan pembagian dividen itu sebesar $1.000 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari. Nah, untuk tanggal 28 pengumuman dividen tersebut. Nah, bentuk jurnalnya bagaimana? Yang pertama itu tanggal 20 Desember ya. Keterangan transaksinya, pada posisi debit itu ada laba ditahan sebesar $1 juta, dan pada posisi kredit ada akun hutang dividen kas karena belum dibayarkan ya, jadi diakui sebagai hutang. Pada tanggal 28 Desember di sini tidak ada jurnal. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2006 hutang dividen berpindah ke posisi debit, dan pada posisi kredit berupa kas karena pada tanggal 20 itu utang dibayarkan sebesar 1.000. Baik, untuk dividen kedua yaitu dividen properti. Nah, dividen properti itu biasanya dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan persediaan atau aktiva lainnya. Nah, di sini ada satu contoh soal mengenai dividen properti, di mana perusahaan Milan mempunyai 10.000 lembar saham. Kemudian ada perusahaan Torino dengan harga perolehannya $1.100.000. Pada tanggal 20 Desember 2005, pembagian properti dividen untuk setiap lembar saham itu diumumkan dan berada pada 5.000 lembar. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2006.
Untuk jurnalnya sendiri itu ada 4 tanggal ya. Yang pertama untuk tanggal 20 Desember 2005, yaitu dalam pengumuman dividen. Pada posisi debit ada laba ditahan, dividen properti. Kemudian di posisi kredit ada hutang dividen properti, karena di situ masih dalam bentuk hutang. Kemudian tanggal 20 Desember 2005, yang pencatatan keuntungan diperoleh dari 5.000 lembar saham dikali Rp10, di mana posisi debit itu investasi saham. Kemudian pada posisi kredit ada keuntungan yang belum direalisasi sebesar $50.000. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2005 itu tidak ada jurnal. Untuk tanggal 20 Januari 2006 tentang pembayaran dividen, jadi hutang dividen properti berpindah ke posisi debit. Kemudian untuk posisi kreditnya untuk akun investasi saham senilai $550.000. Nah, untuk dividen scrip sendiri itu bisa disebut dengan dividen utang, di mana janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Kemudian untuk contoh soalnya, pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian dividen dalam bentuk wesel promise sebesar $1 juta dengan bunganya 10% per tahun. Untuk tanggal 28 Desember 2005 itu akan diumumkan dividen yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Bentuk jurnalnya untuk tanggal 20 Desember 2005 untuk posisi debit sendiri untuk akun laba ditahan dividen scrip. Kemudian untuk posisi kreditnya yaitu wesel bayar senilai $1 juta. Kemudian tanggal 28 Desember 2005 itu tidak ada jurnal. Dan untuk 20 Januari 2006 posisi debit ada wesel bayar. Untuk dividen selanjutnya yaitu dividen likuidasi, di mana merupakan dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Untuk contohnya itu ada perusahaan Loren pada tanggal 20 Desember 2005 menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar $1.200.000. Nah, pengumuman ini dinyatakan bahwa $900.000 harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Untuk pengumumannya itu pada tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayar pada tanggal 20 Januari 2006. Untuk jurnal tanggal 20 Desember itu pada posisi debit ada laba ditahan senilai $900.000, kemudian ada tambahan modal disetor senilai $300.000, dan pada posisi kredit ada hutang dividen senilai $1.200.000. Untuk tanggal 28 sendiri itu tidak ada jurnal. Dan kemudian untuk tanggal 20 Januari 2006 untuk pembayaran dividen posisi debit itu ada hutang dividen. Kemudian untuk posisi kreditnya ada kas senilai $1.200.000. Kemudian untuk dividen selanjutnya ada dividen saham, di mana dividen itu pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham. Ada beberapa tujuannya, salah satunya itu untuk menahan laba secara tetap. Terus kemudian ada dua ukuran dividen saham, yaitu saham kecil dan saham besar. Kalau saham kecil ukurannya kurang dari 20%, untuk dividen saham besar sendiri itu lebih dari 20-25%. Ada dua cara dividen itu dapat dibagikan. Pertama untuk saham biasa, ini itu dividen saham berupa saham yang jenisnya sama. Yang pertama dividen saham biasa untuk pemegang saham biasa, dan dividen saham prioritas untuk pemegang saham prioritas. Untuk cara yang kedua yaitu cara spesial, di mana saham yang jenisnya itu berbeda. Yang pertama dividen saham prioritas untuk pemegang saham biasa, dan dividen saham biasa untuk pemegang saham prioritas.
Untuk pemecahan saham sendiri itu untuk mengurangi nilai pasar saham, di mana yang pertama tidak ada jurnal dicatat untuk pemecahan saham, kemudian bisa menurunkan nilai nominal dan bisa juga untuk meningkatkan jumlah saham itu sendiri. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu bagaimana cara penyajian dan analisis ekuitas pemegang saham. Nah, di sini tuh ada 3 kategori yang biasanya itu bisa muncul pada kelompok ekuitas pemegang saham. Yang pertama itu ada modal saham atau disebut dengan modal dasar. Yang kedua dengan tambahan modal disetor. Nah, modal yang melebihi nilai pari atau nilai yang ditetapkan. Modal ini itu biasanya merupakan modal kontribusi atau modal yang disetorkan oleh para pemegang saham. Nah, yang ketiga adalah laba ditahan, di mana laba ditahan itu beda dari yang sebelumnya karena modal ini modal yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, di sini ada analisisnya ya. Pertama itu untuk ada laba bersih dikurangi dividen saham preferred, kemudian dibagi dengan rata-rata pemegang saham biasa. Nah, rasio ini tuh menunjukkan berapa dolar sih dari laba bersih perusahaan yang diperoleh untuk setiap dolar yang diinvestasikan para pemegang saham. Saldo awal ekuitas pemegang saham nantinya akan ditambah dengan saldo akhir, kemudian dibagi 2 dan ditambahkan dengan laba bersihnya. Untuk slide terakhir yaitu laporan ekuitas pemegang saham. Di sini ada 4 poin. Yang pertama saldo pada awal periode, kemudian ada penambahan, pengurangan, dan saldo pada akhir periode. Sudah, itu aja sih yang bisa aku jelasin.